Selamat datang di channel Magabutri Triplo Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, tema ceramah saya pada hari ini adalah mengapa manusia meninggal disembayangi. Saya akan mengutip dari ajaran Nabi Agung Konghucu, yaitu kitab suci suci, dan dari ajaran Sang Buddha, yaitu Tirokuda Sutta. Saya akan mengambil dari kitab suci suci, yaitu bab 18 tentang sempurnanya bakti. Di sini Nabi Agung Konghucu mengatakan di dalam ayat 3, di dalam sembahyang musim semi dan sembahyang musim rontok, hendaklah dibangun kembali cumiau atau bio leluhur. Diatur rapi barang-barang warisannya, diatur rapi pakaian-pakaiannya, dan disajikan makanan sesuai dengan musimnya. Kemudian di pasal 5, Nabi Agung Konghucu bersabda, dengan demikian dapat memberi kedudukan kepada leluhur dan menjalankan upacara, kemudian ditabuh musik leluhur dan menghormati yang diagungkan oleh leluhur, melayani kepada yang telah mangkat sebagaimana melayani yang masih hidup, melayani kepada yang sudah tiada sebagaimana melayani kepada yang masih ada. Demikianlah laku bakti yang sempurna. Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha Tridharma, dari ajaran Nabi Agung Konghucu mengajarkan kita agar kita memperlakukan orang tua kita setelah mereka meninggal dunia sama seperti kita memperlakukan mereka sewaktu masih hidup. Yaitu ketika mereka masih hidup, kita memberikan makanan yang enak, yang lezat, pakaian-pakaian yang pantas, yang layak dipakai. Juga kita memperhatikan kesehatan mereka. Artinya dengan demikian, Bapak Ibu, ketika mereka sudah meninggal dunia, kita memberikan pakaian-pakaian, makanan-makanan yang biasa mereka lakukan sewaktu mereka masih hidup. Dengan demikian, barulah dinamakan sebagai anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Kemudian saya mengutip dari kitab suci Tirokuda Sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan sebagai seorang anak yang berbudi luhur, yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu harus ingat dengan jasa-jasa baik orang tuanya sewaktu mereka masih hidup. Dengan demikian, patutlah kita memberikan persembahan-persembahan kepada para leluhur kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Dengan demikian, artinya kita bisa menolong para leluhur kita kalau mereka terlahir di alam rendah, supaya mereka cepat tumimba lahir di alam yang baik. Persembahyangan ini termasuk adalah salah satu pelimpahan jasa. Memang ada beberapa macam bentuk pelimpahan jasa, seperti berdana atas nama almarhum atau almarhumah, kemudian berbuat kebaikan atas nama almarhum dan almarhumah. Nah, Sang Buddha menjelaskan di dalam Tirokuda Sutta, satu-satunya makhluk yang bisa menerima dana persembahyaan kita adalah yang disebut dengan makhluk peta, atau lebih dikenal dengan istilah para datu, para jiwa kapeta. Inilah satu-satunya makhluk yang bisa menerima dana persembayangan kita. Karena di alam sana tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada pertukaran uang emas ataupun uang perak. Jadi
mereka yang sudah meninggal, yang terlahir di alam peta para datu, para jiwa kapeta, itu mereka sangat mengharapkan ada anak cucunya yang bisa memberikan persembahan-persembahan, makanan-makanan kepada mereka. Kalau anak cucunya tidak melakukan upacara persembahyaan lagi, artinya leluhurnya tidak bisa menerima persembahan dan makanan. Mereka di alam peta itu sangatlah menderita, sangatlah kelaparan, sangatlah tersiksa. Jadi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, marilah kita melakukan perbuatan baik ini menurut guru-guru agung kita, yaitu Nabi Agung Konghucu dan Sang Buddha. Demikian yang bisa saya sampaikan, materi singkat ceramah saya pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Namo Buddhaya.